Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Nah, baik. Di video malam ini jadi saya sedikit istilahnya bercerita tentang perjalanan hidup saya selama ini sampai merantau ke negeri orang gitu kan. Oke, jadi kayak gini. Jadi perjalanan hidup saya itu dulu itu saya di kampung ya. Saya di kampung, saya ada masalah dengan tetangga saya lah. Nah, masalahnya itu nggak terlalu istilahnya besar ataupun apa ya. Masalah itu masalah sepele sebetulnya. Cuman karena anak si tetangga itu menanyakan sendal jepit sama saya. Sama saya dijawab, sendalnya kayak apa sih? Kata saya kan. Seperti apa sendalnya? Takutnya sama dengan saya punya. Saya takut ada salah paham kan. Namanya orang sekarang kayak gimana. Nah, kemudian si anak itu bercerita kepada orang tuanya, tapi berceritanya lain. Jadi seolah-olah saya itu menghina dia. Padahal saya tidak menghina, cuman tapi istilahnya saya menjawab pertanyaan dia. Karena dia menanyakan sendal sama saya, lihat sendal saya enggak yang seperti ini, yang seperti ini. Saya bilang yang seperti apa? Karena takut ada kesamaan gitu kan. Tapi malah lain. Nah, di situ sudahlah ya kan. Saya balik ke rumah, dia pun balik ke rumah. Pas saya lagi tidur itu kan, malam-malam. Pas saya lagi tidur, jendela rumah saya, kamar saya di depan rumah itu kan, kamar saya itu kan di depan. Jendelanya itu diketok. Ron. Ya, Bu, ada apa? Saya bilang kan. Karena itu yang datang pertama ibu-ibu. Ya kan. Ya, ada apa, Bu? Maksud kamu apa, Ron? Ngomong seperti itu sama anak saya. Saya bilang, saya ngomong apa? Anak ibu ini menanyakan sendal sama saya. Saya bilang kayak gitu. Saya jawab, sendal yang seperti apa? Saya pun punya. Sendal yang seperti itu saya pun punya. Cuman takutnya dikiranya nanti sendal saya kan, dianggapnya sendal dia juga. Saya takut ada kesalahpahaman. Tapi malah lain tanggapannya. Tanggapan ibu itu lain. Salah paham, benar-benar salah paham. Nah, sesudah itu akhirnya dia balik. Kirain saya dia balik itu dengan istilahnya sudah tenang permasalahan itu. Masalah sepele ya sebetulnya. Kirain saya sudah tenang. Tapi malah dia mengadu lagi sama suaminya. Datang si suaminya sama saya. Katanya seperti ini. Kamu ada otak enggak sama saya? Dia bilang kayak gitu. Kenapa bapak ini ngomong kayak gini? Saya bilang, anak bapak ini menanyakan sendal sama saya. Ya saya dijawab lah. Sendal yang seperti apa? Takutnya ada kesamaan dengan saya yang saya punya. Sesudah itu ibu saya keluar dari rumah.
ada apa ini, ada apa? Ibu saya bilang kan, Bu, didik ini anak ibu, ajarin yang betul. Ngomong kayak gitu, bapak-bapak itu ngomong kayak gitu sama saya, sama ibu saya juga. Akhirnya ibu saya itu menangis gitu kan. Akhirnya ada cekcok adu mulut. Dan akhirnya dia main tangan. Sempat saya dicekik, tapi saya tidak melawan karena saya melemah. Karena saya orangnya dididiknya sama orang tua saya itu, kamu jangan sampai ngelawan, kamu diam aja, nggak apa-apa, kita harus lemah. Orang tua saya mengajarkan seperti itu. Nanti juga bakal ada istilahnya balasannya kalau orang yang seperti itu. Saya diam aja, dicekik saya diam aja. Nah akhirnya dia pergi, sudah mencekik itu dia pergi. Aduh, rokok ini sudah habis ya, saya sambung dulu nih, soalnya gas saya habis minyaknya, jadi mesti disambung. Nah jadi kita teruskan lagi ya. Di situ saya merasa istilahnya sakit hati karena saya sudah difitnah yang enggak gitu kan, cuman masalah sendal saya akhirnya menjadi sakit hati. Nah dalam beberapa hari akhirnya ada kawan saya, Ron, kamu mau nggak kerja? Saya bilang, kerja apa? Saya bilang kan, kita kerja di luar negeri. Kerja apa? Kok jauh? Kerja konstruksi. Teman saya bilang kayak gitu kan. Nah oke, saya bilang, tapi saya nggak ada uang buat ongkos. Udah katanya, insya Allah nanti juga ada. Akhirnya saya ngomong sama ibu saya, Bu, saya pengen kerja ke luar negeri, tapi Ron, kita nggak punya uang, ibu nggak ada uang. Akhirnya ibu saya dibelain minjem uang sama orang itu yang menawarkan pekerjaan. Akhirnya dikasih gitu kan. Nah setelah itu saya berangkat ke Jakarta, istilahnya ke PT kan, mendaftar saya melalui agen. Nah di situ saya kena musibah lagi. Saya benar-benar kena musibah terus. Cobaan memang terus menghampiri saya. Diperlambat sama agen, terus ditipu, udah saya ngomongnya, kamu berangkat hari Isnin tanggal 21. Saya dan kawan-kawan sudah senang itu, 5 orang berangkat tanggal 21. Akhirnya nggak jadi, diundurkan lagi. Itu setelah proses pasporan, medikalan, semuanya itu udah beres semua, alhamdulillah saya lancar. Tapi satu, saya kena tipunya itu pas mau keberangkatan, pas mau terbang ke sini. Saya ditipunya seperti ini. Berangkat tanggal 21, akhirnya diundur sama tanggal 20. Diundur lagi sampai tanggal 1 lagi, diundur lagi sampai 3 bulan. Akhirnya saya dan kawan-kawan saya balik ke rumah lagi, ke kampung lagi.
Karena saya duduk di Jakarta pun percuma, cuma ngabisin uang. Jadi kalau di kampung saya balik sementara, ya saya boleh kerja serabutan gitu kan. Saya balik itu dengan 5 orang, ada panggilan lagi, hari Senin kamu harus berangkat ya sama itu teman-teman. Berangkat. Sesudah itu kena tipu lagi, berangkat tanggal 8 katanya. Saya masih ingat itu. Oke, kita sudah siap-siap, barang semua sudah disiapkan, baju ini itu sudah siap kita karena mau terbang, mau berangkat. Akhirnya diundur lagi tanggal 15. Nah, tanggal 15 itu kita alhamdulillah berhasil terbang ya ke sini, ke Kuala Lumpur, ke Malaysia. Nah, di sana kita 5 orang itu membawa surat PK ya, atau surat perjanjian ya, surat perjanjian kerja PK itu kan. Yang tertulis di dalam surat itu, masak, alat masak, makan ditanggung sama bos. Sesampainya di sini itu ya, di Malaysia, dulu saya dikonstruksi, ditanggung sama bos. Sesudah sampainya saya di tempat kerja, memang alat masak semua baru, kompor gas, mencikong, terus semua alat masaknya kan, semua itu baru semua. Tapi setelah saya kerja, gajian, uang kurang. Kok ini uang kurang? Saya bilang kayak gitu kan. Ngomongnya 1.700. Kok ini malah kurang? Malah dapatnya 1.000. Kemana separohnya? Yang separohnya ternyata, 1, bayar alat masak. Yang kedua, potongan pizza, potongan sewaktu saya di Indonesia sama agent itu kan, potongan itu yang kedua. Nah, oke. Kita santai, pelan-pelan ya kan. Setelah itu kerja lagi dan kerja lagi. Kedua bulannya akhirnya lambat, gaji itu nggak turun-turun. Kenapa ini gaji nggak turun-turun? Kita sabar karena kita kan baru datang, nggak tahu apa-apa, nggak tahu negara ini seperti apa gitu kan. Kita sabar itu karena gaji lambat itu selama 1 bulan, sabar. Nah, udah gitu mau gajian lagi nih, yang ketiga bulannya kok lambat juga gitu kan. Sabar gitu. Dan akhirnya turun gaji itu 3 bulan sekali baru turun itu gaji. Kita mau makan apa? Makan aja sekarang mahal. Belum lagi istilahnya kita harus ngirim ke kampung, ya kan? Makan di sini mahal. Nah, saya nggak sebutkan ya bosnya itu siapa, saya nggak sebutkan ya. Nah, sesudah itu kerja lagi sampai selama 6 bulan saya kerja itu. Pertama datang saya di wilayah itu di Kuala Lumpurnya
di Pahang Raub ya, di Pahang Raub. Selama 6 bulan itu saya kerja di sana. Nah, teman saya punya ide. Dia ngomong sama saya kan, udah ngomong sama saya, lepas itu kita runding gimana ini bagusnya. Kata teman saya yang pertama itu kan, kata si A, Ron, gimana ini kita kerja kayak seperti ini, gaji lambat, mana kita baru aja di sini kerja pun, makan aja kita susah, ngirim ke kampung aja 1 juta 2 juta aja susah, tidak sesuai dengan PK, mana kita kerja nggak dibagi safety, nggak dibagi keamanan, itu kan. Nah, kawan saya menjawab, si B itu ya, yang si B, udah katanya kita gimana kalau lari aja, kabur. Kita kabur kemana? Nah, jadi kalau si B itu, kita kabur ke KBRI aja, katanya kayak gitu, Kedutaan Besar Indonesia. Oke, boleh, setuju. Tapi nanti kita kerja di mana ya? Coba telepon teman kita yang dari kampung juga yang kerja di lain tempat. Nah, akhirnya kita menelpon teman kita itu, terima orang nggak di sana gitu kan, ada kerjaan nggak. Nah, akhirnya alhamdulillah membutuhkan orang, kami kabur 9 orang. 9 orang itu kabur. Sempat dilaporin ke polisi ya, ke polis, dilaporkan sama bos yang lama itu, dilaporkan bahwa kita itu kabur karena kita izinnya itu niatnya mau liburan gitu kan, ke KLCC, ke Kuala Lumpur, KLCC Menara Kembar, mau liburan. Ternyata kita itu malah kabur gitu. Tapi kaburnya ke KBRI dulu. Nah, setelah itu dilaporkan ke polisi. Kita di sini yang 9 orang lapornya ke KBRI. Akhirnya apa? Bos yang itu kalah. Karena apa? Karena dia sudah melanggar aturan. Pertama, tidak sesuai dengan PK. Tidak sesuai. Yang kedua, tidak ada safety. Kerja aja kerjanya. Kerja saya bangunan sampai lantai 3 ya, sampai tingkat 3. Nggak ada pakai helmet, nggak ada pakai safety, sabuk, nggak ada saya dibagi. Nggak ada keamanan betul, nggak ada safety betul kita kerja. Kerja memang betul-betul teruk lah. Kerja mau cepat tapi gaji lambat. Itu pengalaman saya pertama datang ya, yang selama 6 bulan dengan kawan-kawan saya. Nah, alhamdulillah kita yang 9 orang itu pindah ke Dunungan yang baru, diterima, akhirnya kita kerja langsung. Memang gaji memang kecil ya, gaji waktu itu memang kecil. Nah, di situ sudah kerja, kita dipisah, satu di Kuala Lumpur, satu kelompok ya gitu kan. Itu yang di Kuala Lumpurnya itu saya dengan kawan saya yang si D gitu ya, kawan saya yang D gitu. 2 orang saya di Kuala Lumpur. Nah, yang 7 orangnya itu di sini, di Johor. Sekarang saya di Johor ini ya, karena yang lain sudah pada balik. Sekarang saya di Johor. Nah, lancar, semua lancar. Alhamdulillah, nggak ada kendala apa-apa, walaupun gaji kecil di sini ya, nggak ada kendala apa-apa. Sudah itu
kawan-kawan saya pada balik, satu persatu pada balik. Ada yang balik kawin, ada yang balik karena sudah berkeluarga, ada yang balik karena sudah nggak tahan di sini. Pokoknya berbagai macam yang balik itu. Kayak kita cerita kehidupan saya perjalanan merantau ini, kita sambil ngopi dulu ya, kita sambil santai aja ya. Nah, jadi dari hinaan tetangga saya itu, kita kembali lagi ya. Dari hinaan tetangga saya itu di kampung, jadi membuat saya berpikir, oh, hinaan itu menjadi membuat saya semangat kerja. Kayak gitu kan. Sekarang saya alhamdulillah, selama saya kerja di sini, saya bukan ada menyombongkan diri, saya bukan istilahnya ria ataupun apa, nggak ada saya, nggak ada. Alhamdulillah, rumah saya istilahnya boleh kebenerin, terlaksana. Motor pun istilahnya, walaupun itu motor second, alhamdulillah saya kebeli dengan hasil keringat saya. Dari hinaan itu alhamdulillah membuahkan hasil gitu kan. Nah, di sana dulu saya sempat ada kepikiran terjun ke dunia YouTube. Tapi saya hati, kalau di kampung saya dipanggilnya itu pimplan. Nah, kayak mau atau enggak gitu kan, bikin YouTube ini kan. Nah, di situ ada kawan saya yang bikin konten YouTube. Nah, di sana saya pun ikut bikin gitu kan, ikut buat konten YouTube. Nah, di sana subscriber saya mencapai dulu itu 700 ya. Channelnya itu kalau nggak salah namanya itu Roni Pranto. Channel YouTube saya dulu itu Roni Pranto. Tapi naas, kena hacker. YouTube segitu aja kena hacker. Orang sekarang jahat, nggak mau lihat orang senang. YouTube baru istilahnya 700 subscriber aja udah di hack. Akhirnya saya putus asa, saya nggak melanjutkan itu YouTube, saya stop pokoknya YouTube itu. Dalam beberapa tahun lagi saya berkepikiran lagi bikin YouTube lagi gitu kan. Saya bikin konten YouTube lagi. Nah, sekarang alhamdulillah ya, YouTube saya ini sudah sampai segini gitu kan. Kalau YouTube yang sekarang ini, saya tentang mancing ya. Walaupun saya nggak tahu betul istilahnya nama-nama pancingnya ataupun apa, mesin-mesinnya pancingan ini apa, walaupun saya nggak tahu, cuman saya taunya mancing aja gitu kan. Saya taunya itu aja. Konten saya ini tentang mancing, jadi mancing belut lah gitu kan. Bukan mancing hati orang ya, bukan, tapi ini mancing ikan. Pokoknya saya tentang mancing, seputar mancing lah pokoknya.
Nah ini dia ya, sangkut kita kayaknya bro, nyangkut. Masih ada benang yang nyangkut di tilam itu ya. Nah ini alat pancing yang biasa saya gunakan ya. Alhamdulillah ini kemarin saya baru datang ya, ini saya baru online nih, beli online nih, COD nih biasa baru datang. Nah baik, jadi kita kembali lagi ke pembahasan awal ya. Nah jadi perjalanan hidup saya itu memang benar-benar pedih banget. Di kampung hinaan tangga itu memang, semoga orang itu melihat ya video saya ini ya. Semoga orang itu melihat video saya ini, dan semoga orang itu istilahnya menyadari kesalahannya. Apa yang telah dia perbuat itu memang istilahnya salah paham. Semoga melihat ya. Nah jadi gimana ya, hinaan itu membuat saya tambah semangat cari uang. Saya pengen menunjukkan sama orang yang udah menghina saya, bukan saya mau sombong ya, tapi saya ingin menunjukkan sama orang yang sudah menghina saya itu, saya ini dulu memang lemah, tapi sekarang saya insya Allah saya pasti berhasil ya. Karena saya semangat kerja. Karena kalau kerja saya nggak akan menyerah, saya terus berusaha. Karena saya mikir, karena keluarga saya itu bukan turunan berdasi, bukan turunan orang kaya, bukan, betul-betul kalau dibilang susah ya itu. Akhirnya saya merantau ke sini karena niatnya istilahnya pengen menunjukkan dan istilahnya pengen membahagiakan kedua orang tua, insya Allah ya. Niat saya pengennya itu membahagiakan orang tua, pengen sekali. Karena apa sekarang itu, jadi kalau misalnya saya nih, kalau nelpon misalnya nih ke kampung ya, ke Indonesia, Bu, Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah orang sehat. Jadi kalau dengar misalnya ibu saya itu istilahnya, ibu kurang sehat lah Ron, jadi hati saya itu sedih gitu, sedih di sini. Karena saya anak laki-laki satu-satunya di sini. Saya sedih, betul-betul sedih gitu. Kalau sudah mendengar orang tua sakit, saya paling sedih. Karena sedihnya, mana saya lebih jauh kayak gitu kan, orang tua sakit. Pokoknya saya pengen banget membahagiakan orang tua. Itu tujuan saya. Tuhan, habis ini minyaknya. Bentar ya,
Saya mau cari gas dulu nih, letter atau mancis ya. Ini satu. Ini dia, walaupun minyaknya ada sedikit kan. Saya ngerokok sekarang ini boros. Karena dulu saya pernah berhenti merokok ya. 1 tahun saya berhenti merokok. Dari tanggal 1 bulan 1 sampai tanggal 1 lagi bulan 1 lagi. Itu saya berhenti merokok. Nah, tapi saya ngerokok kembali karena saya balik cuti ke kampung, ke Indonesia. Akhirnya kata teman-teman saya kan, namanya juga bercandaan sama teman kan, cari uang katanya kan, namanya juga kan bercanda orang kan, bercanda teman-teman, cari uang jauh-jauh katanya, tapi nggak ngerokok gitu kan. Nah di situ saya mulai merokok lagi sampai sekarang. 1 hari saya nggak cukup 1 bungkus, 2 bungkus itu saya 1 hari 1 malam itu rokok. Boros. Ini aja kita selama ngobrol ini saya sudah hampir 3 nih kayak ini, 3 batang. Sekarang susah mau berhenti merokok pun saya, karena mungkin sudah terlalu tercandu ya sama rokok ini. Nah jadi kita itu sama-sama paham ya, kalau misalnya orang itu salah, kita jangan istilahnya memberi kata-kata istilahnya seenaknya aja gitu, kalau tanpa tahu asal usulnya. Jadi nantinya seperti kejadian saya dulu itu, nggak tahu apa-apa permasalahannya, akhirnya saya kena fitnah. Disuruh anaknya sama saya, mana anak ibu sama anak bapak, suruh kesini, suruh ngomong sama saya. Ngomong apa yang sebetulnya? Nggak mau keluar itu anaknya, nggak mau keluar. Padahal saya pengen istilahnya dia ngomong yang sebenarnya di depan muka saya, pengen banget saya itu. Tapi apa, dia nggak nongol, dia nggak keluar dari rumahnya, itu nggak nongol sama sekali. Malah orang tuanya sampai anaknya itu yang pertama ngadepin saya, bapaknya, ibunya. Tapi itu anaknya yang lelaki itu umurnya pun bawah dari saya, umurnya pun nggak keluar itu. Di situ bapak saya di Jakarta lagi kerja, saya di rumah cuman 3 orang aja, saya sama anaknya teteh saya, terus ibu saya.
teteh saya waktu itu lagi kerja di sini juga, di Malaysia, kerja di Malaysia. Makanya saya berharap nih orangnya itu lihat video saya sekarang ini. Saya berharap dia lihat, biar dia tahu yang sebetulnya. Jadi intinya seperti ini aja ya kawan, sahabat-sahabatku. Saya minta maaf takutnya ada kesilapan kata. Jadi intinya sekarang itu kita jangan dulu membenarkan orang kalau hidup kita masih istilahnya belum benar. Itu kalau menurut saya gitu ya. Karena apa? Karena belum tentu diri kita aja sempurna. Mungkin diri kita dilihat sama kita ini, wah, saya orangnya yang paling hebat, saya orangnya yang paling bisa, misalnya gitu kan. Tapi di mata orang lain kosong. Gitu. Makanya saya maafin ya. Saya takutnya ada kesalahan kata, saya minta maaf. Karena ini pengalaman hidup saya gitu kan. Mungkin pengalaman hidup kalian semua gitu kan. Mungkin ada yang nasibnya lebih dari saya perginya. Ada mungkin ada juga yang satu nasib dengan saya. Karena sakit hati istilahnya, mau nunjukin ataupun istilahnya pergi jauh. Karena bukan pergi jauh, karena istilahnya kita lenyap begitu aja. Kita pergi jauh ingin menunjukkan kalau kita itu istilahnya bisa. Kayak gitu. Oke, buat yang belum like silahkan di like dulu ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe sambil ngopi. Mantap. Ada tetes lagi mungkin. Oke, jadi video malam ini saya itu istilahnya cuman berbagi cerita tentang kehidupan pribadi saya gitu kan. Mungkin ada gitu kan yang satu nasib dengan saya gitu kan. Mungkin ada yang senasib dengan saya kehidupan seperti apa, ataupun ada yang lebih gitu kan. Mau tidur pun susah ini. Aduh, mana besok kerja lagi. Nanti besok saya seperti biasa ya bikin konten lagi nih soal mancing ya. Karena saya mancing di kolam seperti biasa, masih di kolam saya mancing. Karena belum bisa pergi ke tempat-tempat yang jauh ya. Karena di sini masih PKP, di sini nggak boleh kemana-mana. Kalaupun kita boleh di sini mesti ada permit, terus mesti ada surat vaksin. Vaksin saja sudah mesti yang 2 dos. Terus tes COVID mesti ada itu surat. Kalau mau berpergian jauh. Saya belum bisa kemana-mana. Tadinya saya pengen casting ikan toman gitu kan, tadinya mah gitu. Cuman tapi ini kondisi
tidak memungkinkan, karena di sini kita menghargai kerajaan di sini, peraturan di sini kita harus menghargai. Saya pun paling mancing di kolam aja, tapi mancing di kolam pun ada satu ikan haruan atau ikan gabus ya, ada sebesar betis ya, sebesar betis saya. Kemarin sempat udah kena sama saya, udah ke pinggir kalinya, udah ke pinggir kolamnya itu ya, tapi sayang baru aja mau tarik sama saya lepas. Benar-benar masih pikir saya itu, habis pikir betul besar itu ikan. Baru pertama saya casting dapat ikan, istilahnya tarikannya, sambarannya seperti itu memang betul-betul baru pertama saya. Pertama kalinya. Aduh. Mudah-mudahan besok saya lanjut casting ya. Kalau misalnya berhasil itu saya dapat castingannya, ikannya, saya upload ya. Kalau enggak mah saya enggak upload, karena saya bikin kontennya itu mancing. Kalau dapat saya upload, kalau enggak dapat ya enggak diupload, karena kurang seru gitu kan. Kalau nggak dapat itu kurang seru ya. Namanya juga mancing, nggak bakalan kita tiap hari dapat bos, nggak bakalan dapat kita, istilahnya mancing gitu kan, nggak bakalan dapat terus, pasti ada nggak dapat, ada dapat gitu. Kalau bahasa saya mah, bahasa Sundanya mah memilikan, karena dia orang nyareat gitunya, memilikan. Aing geus wansina meunang mah meunang gitu. Kemarin saya sempat mancing belut ya, ngorok belut. Memang masih lokasinya bagus itu ya, lokasinya memang betul-betul bagus, tapi itu kita mancingnya pas di tebing, tapi bukan tebing yang curang, bukan. Jadi istilahnya ada satu longkang gitu kan, satu parit. Kalau kita istilahnya jalan di tepinya itu ya mungkin jatuh gitu ke air, jadi licin gitu. Mana tanahnya di sini itu kayak tanah lempung kayak gitu, tanahnya tanah liat, kayak tanah liat tanahnya. Kalau diinjak sama kita pelan-pelan turun ke bawah gitu kan, naik kita susah gitu, tanahnya lengket, tanah liat. Kalau tempat saya dipanggil tanah lempung. Kayaknya kemarin bukan nggak ada itu belutnya, banyak belutnya di sini, besar-besar. Cuman itu susah, jadi nggak dapet, susah, jauh, jauh mesti. Ya nanti saya diusahakan lah mancing belut yang ngorok belut. Nanti serunya kayak gimana itu ngorok belut, karena di sini belutnya anjir besar-besar belutnya di sini. Dulu mah pas waktu di kampung saya, kopi sudah nggak ada, masih pegang sama saya. Dulu mah pas waktu di kampung saya mancing paling di sawah, belutnya pun sebesar ini, kecil. Tapi di sini belutnya ada yang kecil, tapi kebanyakan saya dapat besar terus belut di sini, sampai sebesar ibu jari, bahkan ada yang lebih dari ibu jari besarnya pun, sampai belutnya pun kuningnya kuning
kayak kuning gimana gitu ya, kuning geli gitu. Kalau saya makan belut saya kurang nafsu. Cuman tapi kalau nguraknya, kalau mancingnya itu paling seru. Saya suka itu, saya memang betul-betul suka saya, karena tarikannya itu kan iya iya mantap lah pokoknya tarikannya. Kemarin lagi jadi mungkin ada ya 1 bulanan mungkin ya saya upload itu video, itu saya murah belut dapat besar, saya dapat besar. Ada, boleh dicari tuh di video-video saya di channel yang masih yang ini ya, yang dulu saya sudah kena hacker itu channel saya. Di channel yang ini itu memang betul-betul mantap, itu belut besar itu. Seumur hidup saya istilahnya selama di kampung mancing belut, walaupun berapa kali pun belum pernah dapat yang sebesar itu. Apa itu memang betul-betul besar itu, mungkin sebesar apa ya, ada mungkin sebesar ini, setengah tangan saya ada itu besar. Mungkin bagi senior ataupun bagi yang biasa ngurek, oh itu udah biasa, banyak di tempat saya mah. Ya itu mungkin di tempat kalian, karena saya yang merasakan gitu kan. Saya yang pertama pernah dapat gitu juga gitu kan. Saya baru pertama seumur hidup itu dapat belut sebesar itu, terkejut. Pas waktu di kampung mah narik belut pakai tangan sebelah aja gini, boleh. Tapi ini saya mesti 2 tangan, sampai urat tangan pun sampai tarikannya itu loh, ditarik dia makin narik, kayak mau lepas aja dari tangan itu talinya, tarikannya saking kuatnya. Makanya nanti sama saya, atau nggak tahu besok, nggak tahu mungkin lain hari ya, nanti saya buatkan video yang istilahnya ngurek belut, karena konten video saya yang ini mah khusus buat di air gitu, buat mancing di air ikan apa aja. Saya mah mau bungkreng kayak apa kayak, yang penting di air gitu. Apa itu bungkreng ya? Bungkreng itu kayak anak kodok gitu loh, yang bertelur itu, yang baru menetas dari telur itu bungkreng tempat saya disebutnya. Pokoknya seputar di air aja kalau saya. Insya Allah besok pun mau mancing ikan haruan casting, kita menggunakan ini. Panjangnya ini saya 2,40 meter ya. Ini panjang 2,40 meter ini. Karena saya sengaja beli yang panjang ini bocorannya. Karena nanti kalau sudah balik saya mau mancing di laut. Sangat lembutnya. Ini pun saya tadi baru sambung tali ini guys. Sambung tali ini dari benang ke nangsi. Ini saya tadi baru sambung tali ini ya, kalau mau lihat panjangnya.
Ini udah 1 meter nih, 1 meter. Ini 2 meter. Panjang ini guys. Ini betul panjang. Kalau talinya ini saya panjang kurang lebih sekitar berapa meter? Sekitar 40 meteran lebih nih saya panjang. Panjangnya ini sekitar 50 meteran. Kurang lebih lah 50 meter ini panjang. Jadi saya sepotong tali langsing, yang sepotongnya itu tali kenur ya, tali benang ini. Tahu benang apa nih ya? Taunya saya pancingan aja kayak gini. Ini kuat ini guys, kuat betul kuat. Tak saya mah taunya mancing aja, tapi benda-bendanya nggak tahu. Masih tahap belajar saya pun, masih tahap belajar. Mantap guys ya. Ku tak pernah, ku yang selalu aku rindu. Oke, bosku. Jadi di video kali ini saya cuman istilahnya bercerita ya tentang kehidupan saya, perjalanan saya sampai saya istilahnya ke luar negeri ini. Ya walaupun luar negeri nggak sejauh-jauh amat ya kan, cuman istilahnya nyebrang doang, cuman di Malaysia. Saya sekarang ada di Malaysia. Jadi ceritanya yaitu tadi video di kali ini saya menceritakan kehidupan saya, perjalanan saya ke sini, kenapa asal usulnya gitu kan. Yaitu karena hinaan, sebetulnya karena hinaan tetangga. Sampai saya berangkat ke sini. Aduh. Saya nggak bisa lupa, pokoknya nggak bener-bener nggak bisa lupa saya dengan kejadian itu. Nggak tahu kenapa, padahal sudah berapa tahun, sudah 6 tahunan itu, sudah ada 6 tahun itu mungkin dalam 6 tahunan ya, mungkin 6 tahun, karena saya pun di sini udah nyambung paspor 2 kali di sini. 6 tahunan itu saya nggak bisa lupa sama kejadian itu.
Saya nggak ada punya sifat dendam sama orang itu, nggak ada. Cuman tapi saya pengen membuktikan aja gitu kan, pengen membuktikan bahwasannya saya dulu yang lemah sekarang bisa, insya Allah bisa, selagi kita berusaha. Apa yang nggak bisa, daripada istilahnya kita diam, ya kan. Jadi kita lebih baik berusaha. Jadi ada kata-kata itu kan seperti ini, ada perkataan seperti ini: melakukan sekecil apapun itu lebih baik daripada hanya sekedar berkeinginan. Nah itu, jadi artinya itu lebih baik kita itu melakukan benda hal kecil gitu kan, nggak apa-apa kita kecil melakukan benda kecil apa kayak apa gitu kan, tapi istilahnya terbukti nyata gitu, daripada istilahnya kita hanya sekedar berkeinginan. Kayak contoh kayak gini lah, waduh kapan ya saya punya motor, istilahnya motor besar, motor gede gitu, kapan ya, kapan saya punya mobil kayak gitu. Nah itu hanya cuman sekedar berkeinginan doang, tapi istilahnya tidak bekerja ataupun tidak berusaha kayak gitu. Karena kalau kita nggak kerja, nggak mungkin juga kan apa yang kita inginkan itu terkabulkan, nggak mungkin. Masa iya istilahnya kita pengen motor datang dari langit turun ke bawah langsung? Nggak mungkin. Kita ada prosesnya. Kalau istilahnya kita kalau di ladang, istilahnya kita memetik hasilnya dulu, itu kan tani, baru istilahnya kita boleh kebeli kendaraan itu. Ini mah cuma hanya sekedar berkeinginan, susah. Pengen ini pengen itu, tapi kalau kita tidak bekerja, ya itu tidak ada kemauan, intinya ya maaf-maafan aja saya ngomong kayak gini. Karena apa? Bukan istilahnya saya ngeledek ataupun apa, enggak, saya enggak ada ini. Cuman istilahnya kita ayolah kita berusaha, kita kerja keras lagi, istilahnya kerja yang halal gitu. Kalau kerja yang haram buat apa? Kerja buat membodohi orang, nipu orang buat apa? Nggak boleh. Itu nggak bakalan lama. Kalau kerja seperti itu nggak bakalan lama. Kayak kita usaha beli ini beli itu, tapi istilahnya menipu. Ada orang kita bayarin, nggak ada orang yang nggak dibayarin, itu percuma. Sebentar itu kelakuan seperti itu, benar-benar sebentar, nggak lama itu kerja yang kayak gitu. Jadi lebih baik kita itu melakukan sekecil apapun gitu kan, tapi berhasil, ada hasilnya. Walaupun uangnya kecil, yang penting berhasil, yang penting tercukupi, ya gitu. Nah, baik sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, saya atas nama Roni ya, saya meminta maaf jika ada tutur kata dari mulut saya yang keluar, mohon dimaklum ya, mohon dimaklum. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna manusia itu. Semua manusia pasti mempunyai kesalahan ya, pasti mempunyai kesalahan. Oke, jadi video malam ini saya cuman istilahnya bercerita, istilahnya kehidupan saya, perjalanan saya sampai
berangkat ke luar negeri gitu kan, kerja mengadu nasib. Mungkin cukup sampai di sini aja ya. Sekali lagi saya atas nama Roni memohon maaf jika ada kata-kata yang keluar dari mulut saya yang salah. Mohon dimaklum, mohon dimaaf ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.